Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Sehat. Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Akhirnya penantian dari para investor, tidak hanya domestik tapi global, terjawab sudah ini. The Fed menaikkan suku bunga acuannya 75 basis point. Padahal sebelumnya di proyeksi ini hanya di 50 basis point. Tapi investor tidak hanya domestik namun global cukup menyambut positif Pak Kris. Bursa global kita lihat juga rata-rata positif. Hari ini indeks harga saham gabungan juga mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun di sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat sambutan dari para investor? Saya jujurnya membayangkan ini hari ini indeks harga saham gabungan akan lompat lebih dalam tapi ternyata justru berbalik ini. Analisis Anda Pak Kris? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita tarik dari awal tahun ya, sebenarnya kita tahu The Fed akan naikin suku bunga cukup masif di tahun ini. Dan sebenarnya kalau kemarin The Fed naikinnya cuma 0,5, maka tidak akan ada koreksi yang cukup berarti di satu minggu belakangan terakhir ini gitu. Karena satu minggu belakangan terakhir ini ternyata inflasi US-nya melebihi dari yang difikirkan, lalu juga The Fed mengatakan akan menaikkan suku bunga mungkin tidak 0,5 bahkan 0,75, itu yang mengakibatkan market satu minggu ke belakang ini tuh justru turunnya cukup dalam gitu. Nah, tetapi penurunan kemarin-kemarin itu kan untuk menyambut kenaikan suku bunga yang memang telah terjadi di subuh tadi gitu. Jadi ketika suku bunga sudah diumumkan 0,75 basis point, ya itu udah terekspektasi atau harganya sudah terprice in dengan pergerakan saham di kemarin-kemarinnya. Untuk itu makanya ketika newsnya keluar justru indeksnya naik ya, seperti di Amerika justru indeksnya naik, makanya itu juga menjadi optimisme untuk kawasan di Asia gitu. Di situ sih Mas. Baik, optimismenya para investor menilai The Fed tampaknya berkomitmen kuat ini untuk menekan inflasi. Artinya ada upaya ke arah perbaikan ekonomi ke depannya. Tapi di sisi lain Anda melihat baik dari jangka pendek, jangka menengah, dampaknya akan seperti apa? Terutama kepada pasar keuangan domestik, tidak hanya di pasar saham, rupiah, komoditas, kemudian juga dari sisi obligasi, Pak Kris. Ya, kita melihat mungkin dari kenaikan suku bunga ini tentu kita lihat dari sisi US 10 year atau mungkin obligasi yang jangka waktunya cukup tinggi itu mulai di area 3 komaan ya, 3,an%, 3,3%. Nah, dengan suku bunga Amerika yang sekarang jadi 1,75 dibandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia yang 3,5, berarti jarak spare-nya akan semakin lebih kecil. Nah, karena jarak spare yang semakin kecil ini mungkin akan jadi kekhawatiran akan ada outflow ya dari foreign investor yang kembali ke Amerika karena suku bunga mereka juga cukup tinggi. Nah, tapi kita lihat hari ini justru asing masih net buy di pasar kita. Jadi salah satu dampaknya sebenarnya kalau kita lihat inflasi di Indonesia sendiri juga lebih terjaga dan kita melihat kondisi kemarin neraca dagangnya keluar juga masih cukup bagus, kita masih surplus gitu. Jadi untuk dari sisi dalam negeri sendiri sebenarnya cukup baik ya dari kinerjanya, sehingga memang kita tinggal perlu memantau apakah memang kenaikan dari suku bunga itu dapat benar-benar membuat asing keluar atau malah memang dana yang mereka masuk ke Indonesia dari kemarin-kemarin seperti yang kita bahas sebelumnya, waktu tahun 2018 sampai 2020 atau bahkan 2021, inflow asing itu tidak terlalu banyak di pasar kita. Memang terlihat banyak, tapi banyak itu lebih kepada transaksi-transaksi negosiasi yang memang mereka masuk, bukan dari pasar regulernya. Sehingga memang ketika kenaikan ini untuk outflow-nya akan lebih terbatas, sehingga penurunan indeks atau memang uang outflow yang keluar kembali ke Amerika itu akan cenderung terbatas, dan itu yang menahan laju indeks agar tidak turun sekarang ini. Baik, secara teknikal di penutupan sesi kedua masih ditutup di zona hijau, tapi penguatannya sudah lebih ke arah terbatas. Penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh sektor energi,
Adaro, ADMR yang sebelumnya auto reject bawah berulang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan disusul oleh perbankan big cap meskipun tidak seirama ini. Namun di sisi lain dari sektor teknologi Gotoh hari ini tampaknya yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Koreksi hampir 3%, level 400-an kembali ditinggalkan sehingga di penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda, sikap dari investor kalau kita perhatikan dari rotasi pergerakan sektoral sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini, Pak Kris? Ya, kalau kita melihat ke indeks IHSG-nya, itu memang agak sedikit bias ya saat ini karena bobot Gotoh yang terlalu besar sehingga menggerakkan indeksnya juga terlalu signifikan. Tetapi kalau kita pecah ke masing-masing sektoral, sebenarnya ini cukup menarik karena waktu penurunan IHSG kemarin di area 6.900 itu sebenarnya IHSG turunnya jauh lebih dalam dibandingkan itu. Kenapa bisa terlihat hanya 6.900? Karena Gotohnya yang naik yang menopang indeks. Gotoh di harga 400 itu mengakibatkan indeksnya terlihat tidak turun terlalu dalam. Tetapi kalau kita pecah ke masing-masing sektoral, terutama big caps banking, itu mereka turun bahkan sampai ke area terendah seperti di bulan Mei kemarin gitu. Kalau kalian lihat support-supportnya itu udah menyentuh bahkan low-nya hampir mirip seperti low di Mei kemarin. Sehingga memang secara teknikal ini adalah area bottom ya. Kalau saya keluarkan Gotoh mungkin dari perhitungan indeks, mungkin indeks kita tuh berada di kemarin di Mei itu di area 6.800 di luar Gotoh, dan sekarang ini mungkin di area 6.800 juga. Jadi this is the support, dan itu yang mengakibatkan indeks kita cenderung lebih kuat. Cuma terlihatnya sekarang di area 7.000 karena memang Gotohnya sedang berada di area atas seperti itu. Dan kita melihat mungkin pergerakan indeks ke depan seperti apa. Nah, kalau saya lihat hari ini banking justru dibeli asing cukup signifikan ya, seperti Bank Mandiri masuk 300 miliar, BSCA 100 miliar. Ini menandakan bahwa memang asing masih optimis dengan kondisi ekonomi di Indonesia, dan ketika mereka membeli, mereka masuk untuk melihat itu kuat apa tidak, mereka harus masuk ke big caps-nya, terutama banking. Nah, hari ini terbukti kalau asing masuk dan cukup signifikan di area bankingnya kita, sehingga saya masih optimis kalau IHSG masih cukup baik sih terjaga, tidak akan turun terlalu dalam.